Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi 18 Februari 2023. Kita bersyukur atas kehidupan dan berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita di pagi yang indah ini. Saudara-saudari, dalam renungan ini kita akan membaca kitab Ibrani 8 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelum itu, mari kita minta pimpinan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kasih karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terkhususnya Engkau boleh memberkati di dalam istirahat kami, sehingga pagi ini kami boleh menikmati hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Dan sebelum kami beraktivitas di hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengaruniakan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu, terlebih lagi menjadikannya pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan. Amin. Ibrani 8 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13, firman Tuhan, Imam Besar Perjanjian Baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa Engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya ke dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama kepada perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Amin. Allah menuliskan di hati. Saudara-saudari, berbicara tentang ukiran bukanlah hal yang baru bagi kita.
Ukiran itu berkaitan dengan keindahan dan tidak dapat dipisahkan dengan siapa yang mengukirnya. Kualitas sebuah ukiran sangat tergantung kepada sang pengukirnya. Lalu bagaimana kalau Tuhan yang mengukir hati umatnya? Saudara-saudari, melalui Imam Besar Yesus, Allah menghadirkan pelayanan yang jauh lebih mulia daripada pelayanan di kemah suci yang didirikan manusia. Dalam ayat 1 hingga ayat yang kedua, pelayanan Kristus bersifat langsung dari tahta Allah. Hasil dari pelayanan Kristus sebagai imam besar adalah perjanjian yang baru yang menggantikan perjanjian Sinai dalam ayat 8 hingga ayat yang ke-10a. Walaupun isi kedua perjanjian sama, yaitu hubungan Allah dengan umatnya, namun kualitas relasi yang dihasilkan sangat berbeda. Perjanjian Sinai menorehkan hukum Taurat di atas loh-loh batu, sedangkan pada perjanjian yang baru terukir di dalam hati umat Allah dalam ayat 10b. Itu sebabnya umat perjanjian baru dimampukan untuk menaati firman Tuhan dan menjalani hidup kudus yang berkemenangan di dalam Kristus. Saudara-saudari, kita harus bersyukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Dialah imam besar yang telah mendamaikan kita dengan Allah melalui kurbannya di kayu salib. Hidup kita telah diperbaruinya dan telah berdiri di atas anugerahnya. Ia menginginkan agar kita mewartakan kabar sukacita ini kepada setiap orang yang masih dibelenggu dosa dan masih terikat dengan ritual masa lalu yang tidak dapat memberi kepastian hidup. Allah telah menuliskan hukum-hukumnya dalam hati kita, maka jagalah hati kita agar tidak dicemari oleh dosa. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Amin. Saudara-saudari, kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dapat menolong kita untuk menjalani kehidupan ini sesuai dan seturut kehendaknya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di surga, di dalam tuntunan kasih-Mu kami diperbolehkan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami sehingga kami tetap menjaga hati dalam segala kewaspadaan. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya Tuhan, kami pun bersyukur bahwa kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Namun bagi saudara-saudari kami yang bergumul karena sakit penyakit, kiranya Engkau Allah Maha Kuasa memberkati apa yang mereka usahakan untuk memperoleh kesembuhan. Ya Tuhan, kehidupan kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Baik itu kehidupan keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami, juga anak cucu dalam pendidikan mereka. Karuniakan kami kesehatan dan kekuatan, juga hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini. Karena itu, pergilah, jalanlah aktivitas hari ini, nikmatilah kasih Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang sama dikasih Tuhan, demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.